Qala berkata Ibrahim, bal balik, Rabbukum utawi Tuhan kalian iku Rabbus samawati, Tuhannya beberapa langit, wal ardi dan bumi. Jadi Tuhan kalian yang hakiki, yang berhak untuk disembah, itu adalah Tuhannya langit dan bumi. Itu bukan patung-patung ini, bukan. Jadi penyembahan itu kan sebuah kehormatan tertinggi, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar menghormati biasa. Kalau kita dengan orang tua kita menghormati, tapi tidak sampai menyembah, ya kan? Kita dengan teman-teman kita ya menghormati, tapi kan tidak sampai menyembah, termasuk dengan bendera merah putih itu. Kita menghormati, tapi tidak sampai menyembah. Kalau sudah menyembah, ini kan puncak dari sebuah penghormatan. Nah terus, dia kok sampai dihormati sedemikian rupa, alias disembah. Dia itu bisa apa? Nah, kan gitu kan? Harus ada imbal baliknya kan? Kita punya rekan bisnis, misalkan kita hormati, tapi tidak nyembah. Karena apa? Sedikit banyak kita ada keuntungan dari dia, ya kan? Dengan orang tua kita menghormati, karena sedikit banyak, ya banyak sih jasanya orang tua ke kita. Itu pun kita tidak nyembah. Lah terus patung ini loh, kok sampai dihormati sedemikian rupa, sampai penghormatannya itu di tingkat nyembah. Patungnya bisa apa? Ya kan? Bisa ngasih apa? Wong orang tua kita saja yang ngasih apa saja ke kita, itu enggak sampai kita sembah kok. Teman kita yang berjasa pada kita waktu sekolah ngasih contekan misalnya, ya kan? Itu saja tidak sampai kita sembah. Lah patung ini bisa apa? Kok sampai disembah itu loh? Kalau nggak ada gunanya, sesuatu yang tidak ada gunanya itu apa namanya? Sampah. Harusnya dibuang atau dibakar. Kan nggak layak kalau sampah terus disembah. Mereka bisa ngasih saya atau bisa ngasih kita apa, kok kita harus nyembah mereka, kan gitu kan? Sehingga kesimpulannya Ibrahim gini loh ya, berhala itu ndak punya hak untuk disembah karena ndak bisa ngasih apa-apa. Lah terus yang layak disembah itu Tuhan kalian, yaitu Allah yang ngatur langit bumi. Loh, Robus samawati wal ard, yang ngatur, yang merawat langit bumi. Lah itu yang seharusnya disembah. Alladzat fatarohuna, menciptakan siapa Robbukum guna pada langit bumi. Ya, yaitu yang menciptakan langit bumi, setelah diciptakan diatur sedemikian rupa,
langit nggak sampai nabrak bumi, bumi nggak sampai nabrak langit kan gitu kan. Itu kan pemberian yang luar biasa. Lah itu layak untuk disembah. Kita menghormati dengan puncak penghormatan dan kita merendahkan diri kita di hadapan beliau serendah-rendahnya. Nah, kalau enggak bisa apa-apa, enggak berguna, apa nilainya? Sampah. Sampah dibuang aja. Jangan disembah. Enggak layak itu. Ya. Wa ana dan aku, utawi aku Ibrahim, ala dalikum, atas demikian itu, aladzi kultuhu, yang aku ucapkan, iku minas sahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Dan aku ngomong ini bukan sekedar di mulut saja, omong kosong atau gimana, enggak. Jadi ini lahir batin. Aku ngomong seperti ini lahir batin. Karena aku atas apa yang aku ucapkan termasuk orang-orang yang menyaksikan. Ai ala annahu al-ilah, bahwa Allah itu sesembahan alladzi yastahiqul ibadah, yang Allah berhak untuk diibadahi. Itu. Allah berhak untuk diibadahi. Aku ngomong ini lahir batin, aku menyaksikan bahwa Allah itu yaitu sesembahan yang memang berhak layak untuk diibadahi. Karena yang menciptakan langit bumi seisinya, juga yang merawat langit bumi seisinya. Ngono lho. Itu di tafsir Khazin itu. Wa tallahi, dan demi Allah, la aqidanna, niscaya akan apa? Ngrekodaya, kodaya temenan apa? Berupadaya buruk sungguh aku, asnamakum, pada berhala-berhala kalian. Ba'da, setelah antuwalu, jika berpaling kalian, mudbirin, orang-orang yang pergi. Orang-orang yang pergi. Pergi muntolikin ila idikum. Jadi muntolik itu orang-orang yang apa? Pergi ila idikum, pada hari raya kalian. Nah, ini juga dalam rangka pembuktian bahwa ini itu tidak ada gunanya, gitu loh. Wis awas yuk. Tak ora tarit kabeh gitu. Hancurkan semua ini. Tuh. Jadi demi Allah nih saya akan aku akan berupadaya buruk sungguh terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian berpaling pergi untuk merayakan hari raya. Nanti waktunya hari raya, berhalanya tak hancurkan. Ya Ibrahim arek enom. Arek enom iki rek, arek enom. Jadi ceritanya kan berhala-berhala itu ada di suatu ruangan, ya. Sebelum mereka itu pergi kumpul-kumpul di hari raya, mereka itu ngasih sajen ke berhala-berhala itu. Nah, setelah ngasih sajen lah baru mereka berangkat ke hari raya perkumpulnya itu. Nah, tempatnya kan kosong, ditinggal. Lah harapannya dikasih sajen itu nanti ya, setelah mereka dari
hari rayanya itu mereka balik ke situ untuk makan bersama. Jadi sebelum berangkat ke perkumpulan hari raya itu, sajen-sajennya, makanan-makanan yang enak-enak itu disiapkan di depan berhala-berhala itu. Harapannya nanti setelah pulang bisa balik ke situ untuk makan bersama. Lah pas momen mereka ada di perayaan hari raya, berhala-berhalanya kan ditinggal, nggak ada yang jaga. Nah, itu dihancurkan oleh Ibrahim, hancurkan. Ngonoe karo diomongi. Ki lho ana panganan enak lho. Gak mangan sik ta ngene. Karo dibuacok crot ngono. Itu. Faja'alahum, maka menjadikan siapa Ibrahim hum pada mereka tamasil, berhala, judatan pada hancur, judatan hancur. Jadi faja'alahum ba'da zahabihim ila mujta ma'ihim. Jadi setelah kepergian mereka ila mujta ma'ihim, pada tempat kumpulnya mereka, fi yaumi idin lahum, di hari raya bagi mereka. Ya seperti sudah dijelaskan tadi. Ila kecuali kabiron, kabiron itu yang besar, berhala yang paling besar itu tidak dihancurkan. Nanti tujuannya untuk dijadikan kambing hitam. Lahum bagi mereka. Nah, tingko takok-takokan nih kok. Jadi berhala yang banyak itu dihancurkan semua dengan kapak. Setelah hancur semua, itu sambil diomongi, dihancurkan itu. Iki lho ono panganan enak lho, gak dipangan. Gak dipangan ta iki? Ngono. Ndak dimakan ini. Loh, ditanya kok diem aja, bacok jerot gitu. Semuanya hancur ya kan? Nah, kecuali yang paling besar. Setelah itu kapaknya dikalungkan di lehernya berhala yang paling besar itu. Dikalungkan di situ. Jadi alaqo al-fa'sa fi unukih. Jadi Ibrahim menggantungkan kapak yang bekas untuk menghancurkan berhala yang kecil-kecil itu di lehernya berhala yang paling besar. Lalahum, agar mereka kaum, karena Ibrahim tahu nanti sebentar lagi mereka datang pengen makan-makan. Ilahi, pada berhala paling besar, kabiron ya. Iku yarjiun, kembali mereka ya, kembali ila sonam, pada berhala tersebut. Fayas alunahu, maka mereka bertanya pada berhala yang besar itu, aman kasarol asnam, tentang siapakah yang menghancurkan berhala-berhala yang lain itu. Nah, ini dibiarkan satu yang paling besar, biar orang-orang nanti tanya berhala yang besar ini. Tinggal takok-takokan. Nah, ancane arek cerdas, ya sing ngono kuwi, arek cerdas. Ya, ben ben wong-wong takon nang berhala sing gedhe. Wis. Habis itu Ibrahim ya pergi gitu aja. Pergi. Itu di Sofatut Tafasir. Qalu, berkata mereka, eh berkata mereka kaum. Ini kalau kalau
ceritanya itu ada dua versi ya. Dua versi. Kaum ini ya, ini versi yang pertama, kaumnya Ibrahim pada saat ini ada Raja Namrud termasuk ya. Ini Raja Namrud. Jadi Qalu berkata mereka ini termasuk Raja Namrud. Ini versi yang pertama. Jadi Namrud bin Kan'an bin Sanharib bin Namrud bin Kaus bin Ham bin Nuh ya. Jadi Raja Namrud itu ya masih keturunan Nabi Nuh bin Lamik bin Mutausalah bin Ahnuh. Nah, itu kalau di tafsir Khazin. Ini nama-nama selain Arab ya sak karepmu olehmu maca. Ya seperti nama selain Arab itu ya kayak Tirmidzi. Ya. Boleh kamu baca Tirmidzi, boleh Turmudi ya boleh, Tarmudi ya boleh, silahkan. Jadi nama-nama selain Arab ini sak karepmu olehmu maca. Ada versi kedua, Qalu itu ya berkata mereka kaum gitu aja. Karena Nabi Ibrahim ketemu Namrud itu justru sesudah dibakar gitu loh. Sesudah dibakar. Jadi ada dua versi cerita memang. Kalau saya pribadi ya milih yang kedua itu. Jadi Qalu berkata mereka di sini ya cukup kaum gitu aja ya. Nah, saat ini di ayat 59 ini Nabi Ibrahim belum ketemu Namrud. Ketemu Namrud itu saat dia dibakar, tidak mempan, terus viral. Itu loh. Baru ketemu Namrud. Rakyat biasa untuk ketemu raja itu kalau nggak viral dulu mana bisa. Ya kan? Mana bisa. Jadi Qalu di sini ya kaum yes, mentok bapaknya dan kaumnya yes, orang-orang biasa gitu loh. Kalau ketemu Namrud itu nanti pembahasannya ada di Al-Baqarah nanti ya. Man siapakah fa'ala yang mengerjakan hadza pada ini pengerusaan, menghancurkan di alihatina terhadap sesembahan kami. Wah, ini kelakuan siapa ini? Begitu mereka datang dari hari raya, pulang ke berhala-berhala mereka untuk makan bersama. Mereka tahu berhala-berhala mereka hancur. Lalu mereka ngomong, man fa'ala hadza bi alihatina. Ini siapa itu yang melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala kita? Inahu sesungguhnya man iku laminal dholimin. Niscaya termasuk orang-orang yang dolim. Berhala enggak disembah malah dihancurkan. Dolim versi mereka. Itu loh. Qalu berkata mereka kaum. Artinya ba'duhum li ba'din. Sebagian mereka ngomong pada sebagian yang lain.
Sami'na mendengar kami fatan pada seorang pemuda. Nah, ini fatan itu ya Ibrahim, berarti sudah balik dia. Jadi pemberontakannya itu semenjak belum balik lah sampai sekarang. Nah, sudah besar. Fatan seorang pemuda. Yadkuruhum yang menyebut-nyebut, artinya mencaci maki. Dia pemuda, hum pada mereka sesembahan. Jadi yu'ibuhum, nyacat, mencaci maki Ibrahim pada mereka. Kami itu pernah dengar, jadi ada seorang pemuda yang selalu mencaci maki berhala-berhala kita ini. Yukalu disebut atau dikatakan lahu pada pemuda tersebut, sopo Ibrahim, pemuda itu biasanya disebut namanya Ibrahim. Akhirnya dicari mana namanya Ibrahim. Qalu berkata mereka, faktu maka mendatangkanlah kalian bihi terhadap Ibrahim ala ayuninas atas beberapa mata manusia. Biar dilihat orang banyak, ditangkap, disidang di hadapan umum. Ya, disidang di hadapan umum. La'alahum agar mereka iku yasadun, bersaksi mereka. Bersaksi alaihi, memberatkan Ibrahim. Anahul fa'il, bahwa dia Ibrahim sebagai pelakunya. Ya, disidang di hadapan umum, diinterogasi di hadapan umum, agar semua orang tahu bahwa betul pelakunya adalah si Ibrahim ini. Qalu berkata mereka kaum telah dikumpulkan betul. A'anta apakah utawi kamu? Fa'alta mengerjakan kamu Ibrahim hadza pada ini penghancuran bi alihatina terhadap sesembahan kami. Ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, apa betul kamu yang melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala kami ini, hei Ibrahim? Qala berkata Ibrahim, bal balik, fa'alahu mengerjakan hu pada penghancuran, sopo kabiruhum paling besarnya mereka, hadza yang ini. Oh, bukan saya. Pelakunya itu berhala yang paling besar ini loh. Lah kok bisa? Lah itu kapaknya di lehernya. Wokong berarti arek ya. Pinter atau wokong ya. Bukan saya, kok saya itu loh. Lah itu nyata-nyata kapaknya ada di lehernya. Itu. Pas aluhum maka bertanyalah kalian hum pada berhala yang kecil-kecil yang dihancurkan itu. Inkanu seandainya ada mereka berhala yang kecil-kecil, iku yang tikun bisa bicara mereka. Kalau tidak percaya silahkan tanyakan itu berhala yang kecil-kecil itu loh, ya kan? Yang kecil-kecil itu ditanya siapa yang menghancurkan kamu kan gitu kan? Lapo aku digowo-gowo itu. Aku kok dibawa-bawa. Pelakunya itu yang berhala yang paling besar itu, ya kan? Nah, itu buktinya ada kapak di lehernya. Ya kan? Kalau kalian masih kurang percaya, tanya saja berhala-berhala yang kecil yang hancur-hancur itu. Yang menghancurkan kalian siapa? Kan gitu kan? Nah, coba bisa ngomong enggak itu berhala yang kecil-kecil itu? Alasannya sederhana, karena yang besar itu cemburu, enggak terima kalau
disejajarkan dengan berhala kecil-kecil. Aku yang paling besar masa disamakan dengan berhala kecil-kecil, ya, tak hancurkan aja yang kecil-kecil gitu. Kenapa kalian nyidang aku di sini itu? Ya kan? Itu tanya itu berhala yang besar itu. Jadi fa'alahu itu yang berbuat pada menghancurkan atau merusak. Jadi kabiruhum itu sopo kabiruhum. Nah, ini adalah ya salah satu dustanya Nabi Ibrahim. Ya kenakalan Nabi Ibrahim ya salah satunya ini. Ini salah satunya. Tapi nakal ya dalam rangka benar, bukan dalam rangka salah atau maksiat ya ndak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam fi sai'in qatu. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah bohong sama sekali. Jadi lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam fi sai'in qatu. Illa fi salasin, kecuali bohongnya di dalam tiga hal. Jadi selama hidup itu tidak pernah bohong kecuali ya 3 kali ini. Yaitu qaulihi ini sakim, saya sakit, padahal nggak sakit. Tujuannya kan alasan biar tidak diajak merayakan hari raya itu, ya kan? Ngaku kalau dia kena penyakit taun atau kena penyakit menular. Gitu. Walam yakun sakiman, padahal dia tidak sakit. Wa qaulihi li Sarah ukhti, dia ngomong pada Sarah istrinya bahwa Sarah itu saudara perempuannya, padahal itu istrinya. Cerita lengkapnya ya ada di Sahih Bukhari. Wa qaulihi bal fa'alahu kabiruhum. Yang ketiga ya ini bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini kebohongan yang ketiga. Hadis riwayat Tirmidzi.